Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Admin ucapin banyak terima kasih ya buat teman-teman yang udah nyediain waktunya buat nonton video yang kemarin nih. Dan hari ini admin akan berusaha melanjutkan cerita itu kembali. Cerita dari Alvin dan Irfan. Jika ada dialog-dialog atau bagian-bagian yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon disingkirkan aja ya, jangan dimasukin hati ya. Ambil positifnya dan buang buruknya. Dan mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Aku bangun pagi hari dengan kepala agak berat. Mungkin karena shock yang aku terima tadi malam. Aku duduk sebentar sambil berselanjar kaki. Meskipun ada celana dalam Vina di sana, aku gak ada nafsu sama sekali. Aku malah lebih kepikiran masalah tadi malam. Setelah gak enakan, aku bangun. Di sana mereka sudah berkumpul di ruang tengah untuk sarapan. Ya, ayo sarapan dulu, kata Selvi. Aku hanya tersenyum. Aku memanggil Irfan yang lagi asik ketawa-ketawa bareng mereka. Aku gak nyangka Irfan masih bisa santai setelah kejadian tadi malam. Irfan pun samperin aku ke kamar. Aku tutup pintu kamar agar mereka gak dengar. Van, cabut aja dari sini yuk. Hampir depresi gue. Untung gue masih bisa pakai logika, kataku. Terus gimana KKN? Tanya Irfan. Gak peduli lagi gue Van. Kalau lu gak mau, gue sendiri cabut. Gak apa-apa, kataku. Terus mereka ditinggal? Tanya Irfan lagi. Ya ajak aja yang mau ikut. Kalau gak mau ya tinggal, kataku. Lu kenapa sih? Tanya Irfan santai. Kok lu pakai tanya sih tai? Lu gak lihat tadi malam 2 meter di depan mata gue, kata gue agak tinggi. Lu bayangin aja Vin, 4 hari kita di sini udah kayak gini. Gimana kalau 3 bulan? Lanjut aku. Lu mau dihantui sama semua dedemi di hutan itu? Yang realistis aja Van. Lanjutku lagi. Gini Vin, lebih baik kita cepet selesaikan proker, terus cabut, gak apa-apa deh, kata Irfan. Yang penting nih KKN lolos dulu. Gue udah bilang Vin, lu gak sendirian, lanjut Irfan. Tuh, di luar ada 5 cewek yang lebih lemah dari lu buat KKN, lanjut Irfan. Kalau kita dihantui, kita pasti dihantui bareng. Kalau melarikan diri, lu kan cowok, udah pasti lu selamat ketimbang cewek-cewek itu, lanjut Irfan. Mungkin kemarin salah Eni karena mindahin sesajen, lanjut Irfan. Coba dia gak lakuin, gue yakin kita gak bakal diganggu, lanjut Irfan lagi. Aku berpikir agak lama kalau Irfan ada benernya juga. Tapi aku sebagai cowok juga gak mungkin mau ninggalin mereka. Tapi yang penting aku gak sendirian di sini. Dan ada benarnya kalau kemarin mungkin kesalahan Eni karena masalah sesajen. Mungkin juga kita gak diganggu kalau gak macem-macem. Yaudah Van, kalau gitu ntar ke pimpinan desa konsultasi masalah Eni, kataku. Iya Vin, lu tenang aja dah, masih ada gue buat ngelindungi lu, kata Irfan. Iya Van, tapi gue gak nyangka lu berani banget tadi malam, kataku. Sebenarnya gue pengen lari, tapi kaki gue gak bisa gerak. Padahal udah ada rencana buat lari ke jendela. Mending beraniin diri aja, mati-mati aja, hidup-hidup aja, kata Irfan dengan santainya. Anjing nih anak lama-lama ya, bentakku. Irfan ketawa dan lari keluar karena hampir gue pukul. Mereka di luar heran sambil tersenyum melihat kita berdua. Entah kenapa moodku jadi agak enak saat Irfan mensugesti aku seperti itu. Aku sarapan dan melanjutkan merokok di luar bersama Irfan. Aku lihat mereka lagi asik membuat rencana proker lagi dan mengisi agenda KKN. Tak lama, Eni dan Vina nyamperin aku. Vina ternyata tahu tentang kejadian yang dialami Eni. Karena waktu aku tidur, Eni cerita ke Vina.
Tapi Selfie, Siska, dan Giska belum tahu apa-apa. Mereka punya cerita sendiri nantinya. "Kak, makasih ya tadi malam," kata Eni senyum ke aku. "Sama-sama," kataku tersenyum. Padahal dalam hatiku gak suka banget. Hati bicara, lu yang berbuat, gue yang bertanggung jawab. Tapi yang sudah biarlah berlalu. Aku saat itu mandang Vina. Terus, "Tenang aja Vina, udah tahu kok. Tadi pagi saya cerita ke dia," kata Eni. "Tadi juga Kak Irfan cerita ke saya tadi malam," lanjut Eni. "Kalau ingat tadi malam, masih merinding gue," kataku. "Makanya dibanyakin baca ayat-ayat suci," kata Eni. Hatiku bicara, lu yang agamanya kuat aja masih bisa diikutin, apalagi kita. Ini lagi suruh baca ayat-ayat, gue aja masih ikro malah disuruh baca, kataku. "Terus nanti kalau lihat setan, gue baca ikro di depan setannya gitu," lanjut aku. Mereka langsung ketawa di sana, apalagi Irfan langsung ngejek gue. "Nanti pas Alvin ketemu setan terus baca alif ba ta sa jim ha ho abata," kata Irfan. "Terus nanti setannya bilang, 'Misi mas, masih lama nggak? Saya udah bosen,' lanjut Irfan. Nanti Alfinya jawab, 'Bentar mas pocong, bentar lagi kro 2,' lanjut Irfan lagi sambil ketawa ngakak. Habis itu setannya garu-garu kepala sambil bilang, 'Oh ya udah mas, saya tunggu ya,' lanjut Irfan sambil lanjut ketawa-ketawa ngakak. Aduh, pecah ketawa di teras. Ini yang aku kira pendiam, kalau ketawa gak serem juga ya, apalagi Vina. Kayaknya seneng banget kalau aku jadi bahan ejekan. Aku saat itu cuma diem, gak ikut ketawa. Apalagi ditambah kejadian tadi malam. Pertama kali aku lihat setan, langsung shock. Tapi untung aku gak gila dan masih berpikir jernih. Aku pergi ngumpul ke Selfie karena males buat jadi bahan ejekan. "Gak ke desa dek?" tanya aku ke Selfie. "Enggak kak, hari ini kosong. Lagi nyari-nyari potensi proker aja, sekalian isi agenda," jawab Selfie. "Kemarin proker buta huruf punyanya siapa?" tanyaku. "Punya saya kak, proker individu," jawab Selfie. "Loh, emang boleh dibantu proker individu?" tanyaku. "Boleh lah kak. Kemarin kan saya udah bilang ke kakak, masa cepet lupa?" jawab Selfie. "Wajahmu terlalu cantik dek, makanya lupa," kataku senyum ke Selfie. Apaan sih kak?" kata Selfie malu-malu senyum. "Udah hal alami orang berkata. Cie, kalau ada orang digoda yang menjurus ke hubungan antara cowok dan cewek. Dan itulah yang dikatakan Siska dan Giska saat aku menggoda Selfie." Setelah obrolan dengan Selfie, Siska dan Giska, aku pergi nemui Irfan yang masih ngobrol dengan Eni dan Vina. Aku duduk menghadap hutan. Entah kenapa, hutan jadi lebih agak mengerikan di siang hari setelah kejadian yang aku alami tadi malam. Tak lama, di sela-sela obrolan Irfan ngajak nemui pimpinan desa untuk konsultasi masalah yang dialami. Dan kita pun pergi nemui pimpinan desa. Sampai di rumah kepala desa, kita langsung dipersilakan duduk oleh istri Pak Kades sambil menunggu beliau. Tak lama Pak Kades pun datang dan kita pun menceritakan semua yang dialami Eni serta kejadian yang dialami aku dan Irfan. "Kita itu gak bisa mungkiri kalau jin itu ada dek," kata Pak Kades. "Di semua tempat pasti ada jin. Kita sama mereka cuma beda dunia, tapi satu tempat, yaitu bumi. Jin juga sama, ada jin baik, ada jin jahat. Kalau namanya jin jahat atau kafir, biasanya kita sebut setan, hantu. Sama aja manusia, ada yang jahat, ada yang baik. Kalau yang jahat namanya penjahat, pemerkosa, pembunuh, dan lain-lain. Jadi intinya ada jin bersifat setan dan ada juga manusia bersifat setan." Pak Kades melanjutkan ceritanya masalah jin. Eni hanya mengangguk-angguk karena mengerti apa yang dikatakan Pak Kades, dan seolah-olah Eni membenarkan kata-kata Pak Kades. Dan pada akhirnya Pak Kades menceritakan tentang tempat ini. Ternyata tempat ini adalah... Aku dan Irfan hanya bengong mendengar cerita Pak Kades. Aku gak nyangka selama ini kalau tempat seperti itu ada. Aku terlalu disibukkan dengan kegiatanku di kota, sampai aku gak nyangka kalau tempat seperti itu ada. Di mana banyaknya gedung tinggi, mal-mal yang bertebaran di mana-mana, smartphone yang bisa dijadikan bahan hiburan, menggoda cewek, nyari selingkuhan, nyari duit, ngurus keluarga, dan lain-lain. Intinya,
Karena kesibukan di kota membuat aku gak tahu dan gak peduli kalau tempat seperti itu ada. Bahkan gak sedikit orang yang gak peduli dan berpikir, yang penting gak ganggu aja. Iya kak, tempat seperti itu ada. Contohnya, kata Eni yang udah melihat aku bengong. Pokoknya banyak deh kak tempat seperti itu. Cuma kita gak tahu aja. Lanjut Eni lagi. Badanku jadi tambah merinding setelah Eni mengiyakan kalau tempat seperti itu ada. Aku dan Irfan hanya saling tatap. Pada akhirnya Pak Kades menceritakan tentang tempat ini. Berbicara tentang jin ya dek, desa ini masih termasuk kawasan kerajaan jin, kata Pak Kades. Tapi bukan di pusatnya, tetapi bisa dikatakan pinggiran. Kalau pusatnya masih 8-9 km dari sini. Masih ada 2 desa lagi yang masih masuk kawasan kerajaan ini. Jadi, hitungannya kita masih aman ya pak, kan masih pinggiran, tanyaku dengan gugup. Kalau namanya kawasan, pasti akan dijaga kan dek, kata Pak Kades. Itu kata penduduk sini. Mata air yang kalian tanyakan dulu, ada salah satu jenderalnya. Mungkin saja dia yang jaga kawasan ini. Aku dan Irfan hanya bengong saat mengetahui tempat ini. Bapak sendiri percaya dengan hal seperti itu? Tanyaku. Loh, bukannya percaya dek, tapi memang tempat seperti itu ada. Yang penting tidak ikut mentuhankan mereka. Sekarang saya kembalikan kepada kalian saja. Gimana? Masih mau lanjut KKN-nya? Tanya Pak Kades. Ya coba nanti kami rembuk dulu, kataku. Irfan memotong pembicaraan aku. Lanjut pak, kita akan coba lebih hati-hati, kata Irfan. Aku hanya menatap Irfan tajam dengan maksud aku gak suka dengan kata-katanya. Oh iya, di sini ada 9 titik di mana penduduk sini masih menaruh sesajen, kata Pak Kades. Tahu sendiri kan, apa artinya kalau ada sesajen? Pasti ada penunggunya. Itu biasanya jin yang kuat dan yang usil. Lanjut Pak Kades. Di mana saja ya Pak, agar kita bisa hati-hati, tanya Irfan. Kalau di desa ini, ada di rumah yang saya tunjukkan saat pertama kalian di sana. Yang kedua, ada di Sendang, jawab Pak Kades. Di hutan saya tahu beberapa, tapi saya rasa kalian gak perlu untuk ke hutan. Proker di desa aja kan cukup. Jadi buat apa cari proker ke hutan? Dan yang penting, kalian jangan ke hutan lagi. Buat apa sih harus ke hutan cari proker? Di desa kan banyak, lanjut Pak Kades sambil tersenyum. Pak Kades melanjutkan obrolan hingga aku potong pembicaraan Pak Kades, karena pertanyaan ini penting menurut aku. Pak, dulu yang observasi kesini siapa ya sebelum KKN dimulai? Tanyaku. Dulu kan Dek Anton sama saudaranya, kata Pak Kades. Apa Bapak juga menceritakan kalau di sini ada kerajaan jin? Tanyaku. Lagi-lagi Irfan menyenggol kakiku karena pertanyaan aku. Saya cuma bilang kalau daerah sini kepercayaan masih leluhur, kata Pak Kades, di mana sesajen masih digunakan sebagai bahan persembahan. Tapi mereka hanya bilang tidak apa-apa, yang penting bisa bangun desa. Masa saya harus bilang di sini ada kerajaan jin kalau mereka nggak percaya seperti itu? Gimana coba? Mereka akan memandang saya sebagai pimpinan desa? Lanjut Pak Kades. Maafin teman saya pak, maklum pak masih agak trauma, kata Irfan sambil tersenyum. Aku hanya memandang Irfan dengan tatapan gak suka. Iya, gak apa-apa dek, kata Pak Kades sambil tersenyum ke Irfan. Setelah beberapa obrolan, kami bertiga izin pamit untuk balik ke rumah lagi. Eni disarankan untuk pergi ke rumah orang pintar oleh Pak Kades. Di jalan, Irfan mengingatkan aku kalau pertanyaan seperti itu jangan diulangi. Hal-hal gaib seperti ini masih bisa dibilang tabu, karena masih ada orang yang tidak percaya dengan keberadaan mereka. Sama halnya dengan bertanya umur ke orang lain. Sebenarnya, simpel jika bertanya umur, tapi masih banyak orang gak suka kalau ditanya tentang umur. Di tengah perjalanan, kita berpisah. Eni pamit pulang duluan karena pengen minta antar Vina untuk ke rumah orang pintar yang kasih tahu jika ini diikutin makhluk halus. Dan aku sama Irfan nongkrong di pinggir sungai. Van, maksudnya 9 titik itu kayak mata air ditaruh sesajen itu ya? Tanyaku. Iya Vin, kata Irfan sambil membakar rokok. Jadi ada rumah hantu, sendang, pohon,
mata air, rumah kebakar, terus kursi, kataku. Terus 3 tempat lagi di mana ya? Tanyaku. Gue tahu, Vin. 3 tempat sisanya lebih ngeri kalau menurut gue, jawab Irfan. Ya udah, Van, lu simpen dalam hati aja. Yang penting lu tahu, kataku. Lagian kita nggak akan kutan lagi. Konsen KKN aja, lanjutku. Lu tahu gak, Vin, kursi yang kemarin ditaruh sajian? Tanya Irfan. Kenapa? Tanyaku sambil membakar rokok. Itu penunggunya katanya usil, Vin. Sering terbang keliling desa, kata Irfan. Nah kan, Van, gimana sekarang coba? Tempat pertama didatangi pasti rumah kita itu, kataku. Lu tahu kan kita deket dengan hutan, lanjutku ke bawah emosi. Ada di part dimana dia muncul. Ya udah, Vin, kita keliling desa aja. Cari proker, gak usah bahas kayak gitu lagi, kata Irfan. Kan yang penting kita gak nyari masalah, lanjut Irfan. Aku setuju. Dan keliling desa sekalian cuci mata. Gak terasa udah hampir malam. Aku dan Irfan balik ke rumah, di mana sudah ada Eni dan Vina nongkrong di teras. Eni nyapa kita berdua, dan Vina cuma nyapa Irfan sambil senyum. Gak sekali 2 kali aku dibadongkol dengan si Vina ini. Kak, tadi saya udah ke rumah orang itu, kata Eni. Katanya saya udah gak apa-apa, lanjut Eni sambil senyum ke aku dan Irfan. Oh bagus dong, Dek, kata Irfan. Ini tehnya, Kak, kata Vina nyodorin teh ke Irfan. Dan udah pasti aku gak dibawain. Akhirnya aku masuk dan tiduran di kamar. Tak lama Selfie masuk kamarku dan ngajak aku untuk ke rumah Pak Kades nanti jam 7 malam. Jadi aku disuruh siap-siap. Aku agak malas kalau balik ke Pak Kades, tapi demi nyari perhatian ke Selfie, jadi aku yain aja. Siapa tahu bisa dapat itunya. Aduh, parah dah, parah. Jam 7 datang. Aku dan Selfie udah bersiap ke Pak Kades. Irfan ternyata malah pengen ikut. Agak kecewa juga sih. Padahal ada rencana buat ngerayu Selfie di tengah jalan. Di jalan, kami bertiga ngobrol hal yang terlalu penting, seperti rumah di mana sering nongkrong di mana dan lain-lain. Dan sampailah kita di rumah Pak Kades. Selfie langsung konsultasi lagi masalah proker yang akan diadakan mereka, di mana penyuluhan tentang pertanian yang dipilih dan sebagai pembicara adalah Giska, Vina, dan Siska. Karena ternyata mereka udah merencanakan proker tersebut jauh sebelum KKN dimulai. Jadi mereka udah cari info dulu tentang pertanian agar mudah saat penyuluhan. Lama banget kami di rumah, Pak, tapi tak pernah sama sekali Pak Kades ungkit masalah kerajaan jin. Dan sampailah saat kami pulang malam itu, di mana kita harus melewati rumah hantu itu lagi. Saat itu Irfan berhenti sejenak di rumah itu. Vin, masuk yuk, ngajak Irfan. Oh Van, ayo cepet balik, kataku. Ayo Kak balik, mau ngapain sih? Tanya Selfie. Bentar Dek, penasaran gue, kata Irfan. Irfan pun masuk ke rumah tersebut. Hanya selang 5-10 detik setelah dia masuk, dia keluar seperti orang terburu-buru dan loncat dari rumah itu tanpa melewati tangganya. Setelah lompat dengan pedenya, Irfan berdiri di depan sambil menaruh kedua tangannya di pinggang. Lu napas sih, Van? Tanyaku. Tadi gue ngerasa kayak gempa dalam rumah, Vin. Gue kira bakal rubuh nih rumah, jawab Irfan. Astaga, ternyata rumah ini agak miring. Pantesan goyang-goyang, kata Irfan. Aku hanya diam saat itu. Mungkin dia lupa kalau kita berdua pernah masuk dan rumah itu gak gempa walaupun agak miring. Dan juga saat dia masuk, dari luar rumah tersebut tidak bergoyang sama sekali. Jika aku ngomong ke Irfan, bahan obrolan akan menjurus ke cerita mistis lagi. Jadi lebih baik aku diam ah. Dan sampailah kita di rumah. Ternyata mereka gak ada yang lagi nongkrong di luar. Irfan dan aku langsung ke kamar. Selfie juga sama, dia langsung ke kamar. Di dalam kamar aku dan Irfan ngobrol tentang kehidupan kita di kota lagi. Sampai pada akhirnya aku ketiduran pada posisi Irfan lagi cerita. Pagi harinya aku kesiangan. Aku lihat Irfan duduk di atas kasurnya di sampingku. Vin, lu nanti malam jangan tidur sama aku dulu ya, kata Irfan dengan mata sayup seperti orang gak tidur.